Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rosanti, NPM 19640040, kelas reguler pagi 4B Banjarmasin, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Saya berasal dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika teknik 3, yaitu persamaan diferensial atau turunan. Persamaan diferensial parsial dijumpai dalam kaitan dengan berbagai masalah fisik dan geometris bila fungsi yang terlibat tergantung pada dua atau lebih peubah bebas. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hanya sistem fisik yang paling sederhana yang dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial. Biasa mekanika fluida dan mekanika padat, transfer panas, teori elektromagnetik, dan berbagai bidang fisiknya penuh dengan masalah-masalah yang harus dimodelkan dengan persamaan diferensial parsial. Yang sesungguhnya, kisaran penerapan persamaan diferensial parsial sangatlah besar dibandingkan dengan kisaran penerapan persamaan diferensial biasa. Peubah-peubah bebas dapat berupa waktu dan satu atau lebih koordinat di dalam ruang. Konsep-konsep dasar persamaan yang mengandung satu atau lebih turunan parsial suatu fungsi dalam kurung yang diketahui dengan dua atau lebih peubah bebas dinamakan persamaan diferensial. Ordo turunan tertinggi dinamakan ordo persamaan tersebut, seperti pada persamaan diferensial parsial biasa. Kita katakan bahwa suatu persamaan diferensial linear jika persamaan itu berderajat satu dalam peubah biasanya dan turunan parsialnya jika setiap suku persamaan demikian ini mengandung peubah tak bebasnya atau salah satu dari turunannya. Persamaan itu dikatakan homogen. Bila tidak, persamaan itu dikatakan tak homogen. Dalam hal ini, C adalah konstanta, T adalah waktu, X, Y, Z adalah koordinat kartesius. Persamaan 4 dengan F sama dengan 0 adalah tak homogen, sedangkan persamaan lainnya homogen. Yang dimaksud dengan solusi suatu persamaan diferensial pada suatu daerah R di dalam ruang peubah-peubah bebasnya ialah fungsi yang memiliki turunan parsial yang muncul di dalam persamaan itu, yang didefinisikan pada suatu domain mengandung R dan yang memenuhi persamaan itu di mana-mana di dalam R. Ada kalanya orang hanya menyaratkan bahwa fungsi tersebut kontinu pada batas daerah R, mempunyai turunan-turunan tersebut di dalam interior daerah R, dan memenuhi persamaan itu di dalam interior daerah R. Teorema dasar 1 atau prinsip superposisi. Jika U1 dan U2 adalah solusi bagi suatu persamaan diferensial parsial homogen linear pada satu daerah, maka U sama dengan C1 U1 ditambah C2 U2. Dengan C1 dan C2, sembarang konstanta juga merupakan solusi bagi persamaan itu dalam daerah tersebut. Bukti teorema penting ini adalah mudah dan sangat mirip dengan bukti untuk teorema 1 pasal 2.1 dan disediakan untuk pembaca. Di dalam pasal berikut, kita akan memulai pembahasan dengan persamaan penting pertama yang dicantumkan pada teladan 1, yaitu persamaan gelombang berdimensi 1. Istilah berdimensi 1 menunjukkan bahwa persamaan itu mengandung hanya satu peubah ruang, yaitu X. Persamaan ini mengatur gerak seutas dawai elastik, misalnya dawai biola. Contoh soal 1. Tentukan solusi PDX ditambah Y sama dengan 3. Diketahui persamaan X, Y ditambah Y sama dengan 3. Ubah bentuk penulisan derivatif dan kurangi kedua ruas dengan Y. Diperoleh X dy per dx sama dengan 3 dikurang Y.
Kalikan kedua ruas dengan dx per x dalam kurung 3 dikurang y sehingga diperoleh 1/3 dikurang y dy sama dengan 1 per x dx. Integrasikan kedua ruas tersebut variabel yang bersesuaian untuk memperoleh 1/3 dikurang y dy sama dengan 1 per x dx. 3 dikurang y sama dengan x ditambah in c sama dengan in cx. In dalam kurung 3 dikurang y pangkat negatif 1 sama dengan in cx. C dikurang y pangkat negatif 1 sama dengan cx. Jadi, solusi pada tersebut adalah 3 dikurang y pangkat negatif 1 sama dengan cx.